kalau Anda nggak peduli dengan orang ini, Allah biarkan dia bahagia dengan hartanya sampai mati. Sampai mati dia sibuk dengan hartanya, sombong angkuh dengan hartanya. Karena kalau Allah hendak memberi hidayah satu orang manusia dengan dua cara saja. Di sini nih, Aceh itu banyak maksiat, makanya itu tsunami datang. Bukan begitu cara kita memandang, Pak. Aceh itu, Pak, banyak ulama di sana, banyak orang soleh di sana, banyak orang-orang wali-wali Allah di sana. Itu cara kita memandang, Pak. Kenapa? Karena orang soleh ini kalau bermaksiat azabnya disegerakan. Kita nggak kena azab, jangan-jangan kita nggak soleh nih. Begitu cara kita memandang, Pak. Jangan kita dengan angkuh mengatakan aku lebih baik dari mereka. Coba perhatikan, Pak. Daerah-daerah yang mayoritas Muslim kuat, Sumatera Barat, Aceh, Jogja, Lombok, NTB, Palu. Itu Palu itu banyak habaib, banyak orang-orang soleh, banyak ulama, banyak wali Allah. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan, ini disegerakan azabnya. Begitu cara kita memandang, hadirin sekalian. Paham ya? Jadi jangan kita angkuh sama aku, ini nggak ada masalah. Bahkan ada satu orang sahabat Nabi, hadirin mulia, dia bilang ke Rasul, ke istrinya bilang ke dia, kata istrinya, "Bang, mari kita ke Rasulullah sebentar." Kenapa? Ikut aja lah. Pas dalam perjalanan menuju rumah Rasulullah, terjatuh suaminya, Pak. Terjatuh suaminya dan kakinya pun luka. Ya, kakinya pun luka. Kakinya luka. Lalu suami istri bilang, "Yuk kita pulang." Nggak jadi. Apa-apaan kamu nih? Tadi katanya mau ketemu Nabi, sekarang minta pulang. Kata sahabiah istrinya tadi, dia katakan, "Bang, aku sejak menikah denganmu, aku lihat hidupmu tanpa masalah. Hidupmu ini adem ayem aja, nggak ada masalah, nggak pernah sakit kamu aku lihat, nggak pernah stres kamu aku lihat. Aku khawatir kamu ini bukan orang beriman." Aku khawatir kamu tuh bukan orang beriman. Jadi dulu sahabiah itu, Pak, ketika ada masalah, tidak ada masalah rumah tangganya, dia khawatir, Pak, jangan-jangan aku ini bersuamikan orang tak baik. Karena orang baik itu begitu, Pak. Orang baik itu banyak ujiannya, Pak. Banyak masalah. Antum nabi-nabi yang paling mulia siapa? Ulul azmi. Itu siapa mereka, Pak? Nabi yang paling banyak masalahnya, Pak. Orang yang paling berat ujiannya, masalahnya. Jadi kalau ada orang tidak mau disusahkan dalam agama, tidak mau disusahkan dalam dakwah, berarti dia tidak mau dimuliakan. Maka semakin susah kita dalam mengamalkan agama di dunia, semakin indah ceritanya nanti di surga, Bang. Semakin susah kita mengamalkan agama di dunia, akan menjadi cerita indah nanti di surga. Bukan hanya di surga, di dunia ada cerita indahnya. Coba aja sekarang kita tanya ke Kuzari jamaah yang baru keluar, Pak. Kalau mereka bercerita itu, Pak, "Oh kami, Pak, diusir di kampung ini, Pak." Dia menceritakan dengan gembira, Pak. Terus gimana? Allahu Akbar. Ada satu jamaah yang lucu cerita Kuzarinya. "Kami ada berapa masjid nih? 13 masjid 40 hari. Masjid pertama diusir, Bang. Masjid kedua diusir. Masjid ketiga diusir. Masjid keempat diusir. Masjid kelima diusir. Sampai satu masjid, Pak, diterima, Pak. Sampai mereka bingung kok mereka diterima, Pak." Iya. Nggak main-main nih, Pak. Ini ujian dakwah ini nggak main-main. Apalagi dulu 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Itu orang-orang tua kita, syura-syura kita itu, Pak, yang sudah pada meninggal. Itu mereka ada tasnya, mereka dilempar keluar masjid, kompor mereka ada keluar masjid, ada yang ditahan di penjara, Pak. Ada ditangkapin sama Koramil, jamaah-jamaah ini. Sekarang udah enak, Pak. Sekarang jenderal-jenderal ratusan orang ikut dakwah. Saya pernah keluar, Pak, ke Bengkulu itu 40 orang jenderal, 40 orang jenderal. Gimana tuh, Pak? Jenderal semua pensiunan. Tapi jenderal itu pun diusir, Pak. Diusir sama Satpam, Pak.
Ya, pensiunan itu. Karena kalau orang udah pakai gamis ini, nggak nampak siapa milionernya Pak, nggak nampak siapa yang profesor doktor. Ya, ya Ji. Ini mantan kepala Telkom. Oh ini mantan ini semua. Ini tim ahli gubernur. Kalau udah pakai gamis Pak, diusir orang kayak marbot masjid. Ini apa nih, orang-orang gembel nggak ada kerjaan. Inilah pakaian kemuliaan Pak sebetulnya Pak. Tapi ini hina dalam pandangan pencinta dunia. Pakaian kayak kita ini Pak dipandang hina bagi orang-orang yang mencintai dunia. Dibilang pakaian ini merusak mode. Saya dulu punya pengalaman Pak. Ada satu orang sahabat kita almarhum Bang Randy namanya. Bang Randy ini almarhum, semoga Allah lapangkan kuburnya. Orang baik Pak. Dia merantau ke Amerika Pak. Dia kuliahnya di Australia, kemudian bekerja di Amerika. Di Amerika dia bikin restoran, sukses. Orang kaya raya. Kemudian dia pulang ke Bali dan dia menikah dengan satu orang Bali, mualaf, masuk Islam Bali ini. Ya. Orang Bali ini masuk Islam. Jadi pas dia baru pulang dari Amerika itu, satu pesawat dari Jakarta sama saya ke Bali Pak. Saya ini orangnya kan suka selalu ketemu orang, assalamualaikum, salam, tegur. Jadi waktu itu memang saya lagi tundukkan pandangan di airport, saya nggak lihat dia, tapi dia perhatikan saya. Dia perhatikan saya, dia cerita langsung. Siapalah orang ini katanya. Sekian ribu orang di airport, dia sendirian pakainya berbeda. Pakai sorban, pakai gamis, jubah, jenggot. Dia baru pulang di Amerika dengan semua konsep pemikiran liberalnya Pak. Ini katanya kan, kalau senggol aku tumbuk, dia katanya. Dia mikir gitu. Dia bolak-balik Pak, dekat-dekat sama saya, mau cari masalah. Tapi saya nggak lihat. Ternyata satu pesawat ke Bali. Tambah sakit hati dia. Kurang ajar gitu ya. Dan dia memang saya tak perhatikan dia. Di Bali pun saya nggak perhatikan dia. Saya langsung ambil tas, saya pulang, saya pergi pulang. Ternyata malamnya pas bulan puasa itu, waktu itu bulan puasa, saya sholat tarawih di Masjid Muhammad, dia sholat di sana. Dia datang ke sana. Lalu ada satu orang teman saya namanya Bang Edi Tomato, ya, dia bilang kan, Bang Maredi, kenalkan ini Ustadz Dedi Sulaiman, orang awak. Asobiahnya keluar langsung Pak. Orang awak rupanya katanya. Nah, jadi tadinya benci Pak, gara-gara tahu orang awak, jadi nggak benci lagi. Orang kampung macam-macam, boleh cerita. Ini udah mau cerita, aku ketemu di Jakarta kemarin, nggak mau di Lampung. Tapi dia waktu itu belum cerita, mau nunggu anak saya. Dia bilang mau nojok anak. Dia bilang, aku nih belajar mode Bang, belajar desain. Ini pakaian merusak semua sekolah orang tinggi-tinggi itu. Kan desainnya berganti terus Pak. Kalau orang pakai sunnah, pakainya nggak berganti Pak. Dia nggak capek ngikut zaman. Mohon maaf nih, kalau ikut zaman Pak, tahun ini modelnya cubray Pak. Cubray, celana besar ke bawah kan. 2 tahun lagi kuno itu mode Pak. Berganti terus. Hari ini model pakai ini, pakai warna-warni ini. Besok pakai kaos. Besok modelnya pakai baju ketat, kemeja yang rambut begitu juga. Hari ini modelnya sisir begini, besok begitu. Ya, tapi orang kalau hidupkan sunnah, hidupnya stuck di sana Pak. Pakainya itu aja sampai mati. Model rambutnya gitu-gitu aja sampai mati. Jadi dia bilang pakaian sunnah ini merusak sekolah desain mode, kata Bang Randy. Dan dia pikir ini apa-apaan. Akhirnya Hadir Mulia 2 tahun saya datangi dia. Datangi terus, datangi di debat, datangi lagi, debat lagi, datangi lagi. Dia punya restoran di Bali, saya datangi dia tiap malam, saya datangi Pak. Nah, jadi waktu saya datang ke restoran dia itu, saya disuruh duduk di ruangan VIP katanya. Masuk ke dalam ruang VIP, nggak ada orang di sana, cuma saya dihidang-hidang di sana. Ternyata setahun
setelah itu ketahuan kenapa saya disuruh masuk ke ruang khusus itu, supaya bule-bule nggak ngelihat saya. Tamu-tamunya nggak lihat saya, Pak. Jadi kalau tamu ngelihat saya nanti kalau bahaya, kata dipikir teroris nih. Subhanallah, sampai satu hari hadirin sekalian dia ikut. Dia ini saya pernah ajak dia ke Trans 7, coba ditonton di videonya, mantan penjudi kelas dunia dapat hidayah. Nah, itu judulnya, Randy Steinberg. Subhanallah hadirin sekalian, berubahlah kehidupannya. Ya, akhirnya dia pergi mau bikin restoran lagi, order dapur, kitchen set. Nah, dia order kitchen setnya sama satu orang tashkilan saya, Pak Wahyu namanya. Nah, jadi pas dia order, dia bilang, didakwai sama Pak Wahyu, keluarlah 3 hari bang. Ah, kau pun ikut sendiri juga gitu. Iya, semua orang sudah ikut bang. Akhir ikutlah 3 hari dia. Pulang 3 hari bang. Dari kehidupan yang begitu jahilnya, tiba-tiba dia berubah fashion, ganti pakai ini bang. Mohon maaf Pak, sampai istrinya yang mualaf tadi minta cerai dari dia. Nggak mau dia pakai kayak gini. Sampai istrinya marah-marahin saya. Apa itu, jangan tuh ikut-ikut dari. Saya ini banyak kena blacklist orang Pak, karena merubah bahkan ada ya orang yang tiba-tiba bangkrut Pak, gara-gara ikut tabligh Pak, miskin dia. Jadi akhirnya pergilah Bang Randy ini Pak ke pulang kampung Pak, habis dia di Bali, dakwah keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, berangkat lagi Pak. Kalau di kampung dapatlah istri dia. Pas dapat istri di kampung Pak, baru sebulan belum istri meninggal Pak, ujian lagi berat Pak. Akhirnya saya berangkat keluar di Sulawesi, dia susul di Sulawesi. Pas sampai di Sulawesi, ada Maulana Samsudin bilang sama saya, Ustadz, saya punya jamaah umroh Ustadz, janda Ustadz, jamaah umroh janda solehah, lagi nyari suami Ustadz. Ustadz mungkin boleh Ustadz buka cabang Ustadz. Saya pikir mantap juga ini. Mana nomornya? Udah dikasih nomornya. Anak dikasih nomor perempuan ini. Datang Bang Randy bang, dia datang jomblo, nggak ada istri. Tapi bilang ini langkah kanan antum. Tapi bilang ini jodoh antum. Subhanallah. Akhirnya saya lanjutkan Pak, saya lanjutkan ngechat perempuan tadi, tapi atas nama Bang Randy. Saya olah lah Pak, pemain lama kan. Saya olah, assalamualaikum, kenalan, masya Allah ini semua. Macam-macam lah gombal-gombal keluar Pak. Kami lagi di Sulawesi ini, saya temannya Ustadz Dery ini bla 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 bla. Cari foto yang paling ganteng, kirim ini foto saya dengar di Maulana begini. Nanti kalau pulang 40 hari kami mau silaturahmi. Pulang silaturahmi, nikah lah Pak. Nikah dengan orang itu Pak. Dia sekarang mungkin istri kalau nonton baru tahu kalau anak yang ngechat itu Bang Randy, dia nggak bisa gombal-gombal Pak, dia main yes no aja Pak, bule kan. Akhirnya 2018 kita mau keluar 40 hari ke Kalimantan. Amirnya Bang Randy, dan dia meninggal di hari keberangkatan Pak. Allahu Akbar, takbir. Itu Pak. Dia nggak main-main dakwah ini Pak. Dakwah ini luar biasa Pak. Si muda 45 tahun umurnya pas meninggal itu, 3 tahun yang lalu. Jadi memang benar orang kalau melihat kita hadirin sekalian hina nampaknya dengan pakaian-pakaian sunnah. Kenapa? Kacamata mereka dunia. Tapi kalau kita pakai kacamata akhirat hadirin sekalian, melihat orang pakai gamis, takjub Pak. Saya kalau lagi ada masalah nih Amir, lagi ada masalah hidup saya, kalau di Bali itu ada masalah bisnis, masalah ini, keluarga, saya cuma lari bawa mobil ke depan markas. Lalu saya melihat orang-orang full sunnah, pakai gamis, pakai tongkat, pakai sorban, mondar-mandir di depan markas itu Pak, naik iman saya Pak. Saya menaik, kenapa? Ini mereka ini lebih gede lagi masalahnya kayaknya ini. Iya. Karena kalau Allah hendak memberi hidayah satu orang manusia dengan 2 cara, diberikan nikmat yang besar, atau yang kedua dihancurkan. Itu tanda Allah sayang Pak. Ada orang yang yakin kalau dia kaya dia bahagia.
Dia kalau aku kaya aku bahagia. Kalau Allah sayang sama dia, setelah dia kaya dia nggak bahagia. Baru dia kembali kepada Allah. Tapi kalau Anda nggak peduli dengan orang ini, Allah biarkan dia bahagia dengan hartanya sampai mati. Sampai mati dia sibuk dengan hartanya, sombong angkuh dengan hartanya. Ada orang yang yakin kalau aku terkenal aku bahagia. Allah beri popularitas, setelah dia terkenal dia tak bahagia. Maksudnya apa? Supaya dia kembali kepada Allah. Tapi banyak orang yang salah paham, Pak. Ketika dia tak bahagia, dia bukannya kembali ke Allah, tapi ke diskotik, Pak. Dia mabok, Pak. Dia pakai narkoba. Dia tak bahagia, katanya. Ini nggak main-main dia, Pak. Ya. Jadi kalau Allah tak bahagiakan kamu dengan keadaan hidupmu, berarti Allah ingin manggil kamu. Ada orang pikir kalau aku nikah sama cewek itu yang cantik itu, aku pasti bahagia. Tapi kenyataannya setelah dia menikah dia tak bahagia. Ternyata perempuan ini bikin masalah dalam hidupnya. Itu tanda Allah sayang. Allah tidak ingin kita mencintai wanita ini melebihi cintanya kepada dia. Ada orang yang kalau aku punya anak aku bahagia, ini anak-anakku nih akan bikin aku bangga, Pak. Kalau yakin bapak seperti itu, ini anak-anak akan menyusahkan kita, Pak. Dia yang bikin malu kita, Pak. Dia yang bikin hina kita. Iya, Pak. Maksudnya apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Kadang Allah Ta'ala untuk memaksa kita melihat kepada Allah, kembali kepada Allah, berikan azab, Allah berikan ujian, Allah berikan masalah yang silih berganti. Ya, jadi sebelum mati ini hadirin sekalian, sebelum mati ini kita cobalah kirimkan yang terbaik ke akhirat.